Telah lolos dalam pemilihan DPR RI Dapil Jawa Barat 6 di periode 2024 sampai 2029, Verrel Bramasta berhasil memperoleh suara sebanyak 94.810 suara. Tak memungkiri perolehan suaranya yang begitu tinggi adalah berkat keartisannya dan juga kekuatan para fansnya yang telah mendukung penuh dirinya. Selain itu, untuk menunjang kehidupannya menjadi seorang pejabat publik legislatif, Verrel sudah siap meninggalkan status keartisannya dan juga dunia entertain yang telah membesarkan namanya itu. Tak main-main, sebagai pejabat publik yang akan Verrel emban nanti, dirinya sudah harus merubah penampilannya dan juga beradaptasi dengan budaya kehidupan yang sewajarnya ia lakukan. Lantas bagaimana perasaan Verrel yang sebentar lagi menjadi pejabat publik legislatif? Alhamdulillah hari ini buka puasa bersama keluarga. Kemarin kita sama mama, sekarang sama papa dan juga sama tim manajemen MBI. Sama ada adik juga. Jadi kita hari ini sekalian dalam rangka syukuran. Syukuran apa? Karena mungkin bisa dijelaskan. Syukuran yang tinggi atau gimana Kak Verrel? Enggak, karena alhamdulillah puasanya lancar. Ya, syukuran apa tuh? Apa itu Pak? Syukuran apa ya? Ya tadi bilang puasanya lancar. Oh, terpilih jadi anggota dewan ya? Ya alhamdulillah kan sudah hampir setahun lebih ya Verrel sama saya itu dari awal tahun lalu puasa Ya halo. Puasa ketemu puasa ini kita turun ke dapil ketemu masyarakat menyapa warga. Ada 700 detik lebih ya? Ya, alhamdulillah lebih dari 150.000 masyarakat dan hari ini hasilnya plenonya sudah disahkan. Jadi alhamdulillah betul sekalian merayakan terpilih menjadi anggota legislatif. Ada nazarnya masih Kak Verrel, misalkan mungkin kalau misalkan sudah terpilih nih, nazar dari pribadi langsung apa sih kalau boleh tahu? Kenapa udah senyum-senyum adik lah? Ya siapa tahu kan ada nazar gitu. Masih adanya mobil atau gimana? Enggak lah, enggak yang pasti ya. Apapun pencapaian sampai di titik ini itu tidak lepas dari doa dan dukungan. Jadi bukan ke nazar sih, mungkin lebih ke cita-cita bahwa ketika lebih sukses lagi dan mendapatkan apa yang dicita-citakan itu sudah seharusnya dan sepatutnya kalau kita punya rezeki kita membahagiakan dan berbagi kepada orang-orang terdekat seperti papa, adik, mama dan semua tim yang selalu mendukung setiap hari. Ya yang pasti alhamdulillah Allah Akbar banget, Allah Maha Besar. Kadang-kadang manusia punya rencana, tapi rencana Allah lebih indah. Kita nggak menyangka lah anak muda yang background dari entertainment mengikuti kontestasi politik yang kita targetnya nggak nyampe segitu ya Pak, di bayangan kita tidak mencapai angka segitu. Ternyata ketika pemilihan direkap naik dari kecamatan ke provinsi sampai akhirnya sekarang menjadi nasional, ternyata hasilnya di luar prediksi dan alhamdulillah. Berapa nih Kak Verrel polling mungkin hitung-hitungan besarnya? Dari real count dan disahkan suaranya hari ini, kalau pribadi saya mendapatkan suara 94.810, suara partai total di 222.000. Kak Verrel mungkin nanti siap nggak sih dibatasin ruang geraknya nih, kayak misalkan nggak boleh keluar malam kan? Wakil rakyat kan kadang ngelihatkan sama misalkan kelabing atau lain-lain, siap nggak sih Kak? Mungkin nggak bawa embel-embel gitu. Ya pasti lah, mungkin itu adalah salah satu tanggung jawab dan risiko yang harus saya ambil ketika sekarang mungkin statusnya menjadi artis atau public figure, tapi nanti ketika sudah menjabat otomatis kan sudah berubah semuanya, meninggalkan segala keartisan dan dunia yang seperti ini gitu, udah harus menjadi pejabat publik atau rakyat sebaik-baik mungkin. Siapa sih Kak meninggalkan rumah mewah ke rumah dinas nih nantinya? Kalau rumah dinas itu kan teknis ya, jadi masih bisa diatur, cuman yang pasti segala sesuatunya akan menyesuaikan dengan karir dan profesi yang lainnya. Tapi kamu ini merasakan gak bahwa semua ini berkat fans-fans kamu dan keterkenalan kamu di dunia entertain? Pastilah, tidak bisa dipungkiri bahwa dunia entertainment adalah dunia yang membesarkan saya ya. Nggak nyangka tahun ini sebenarnya udah tahun ke-10 saya di dunia entertainment. 10 tahun yang lalu masih 3 SMA, pertama kali muncul di TV karena di wawancara sama teman-teman media seperti ini gitu, masuk infotainment sampai akhirnya masuk ke acara TV, main sinetron, dan alhamdulillah
memiliki karir yang sustain dan stabil selama 10 tahun, dan tidak disangka-sangka juga yang memang kekuatan fans, doa dan support dari semua pihak lah itu sangat membantu. Alhamdulillah ya, sebagai orang tua juga kebetulan sebagai ketua dari tim kemarin. Ini tim sukses ini gitu. Jadi ternyata masyarakat itu sayang sama Feral. Kalau banyak orang-orang baik juga yang membantu kita ternyata. Jadi nggak mungkin, memang politik itu kalau orang bilang mungkin dunia yang berat, yang keras, tapi ternyata masih banyak di luar sana juga orang baik, fans dia juga yang mendukung. Nah itu sangat membantu raihan suara Feral sampai bisa sampai dapat seperti ini. Tapi Pak mungkin kemarin turun di dapil sendiri menghabiskan biaya besar nggak sih? Kan banyak artis kan sampai ratusan juta gitu untuk misalkan sembako dan lain-lain. Nah Feral sendiri berapa nih ya Feral? Ya kalau untuk namanya dana operasional itu pasti ada, nggak mungkin nggak, karena kita turun ke dapil yang cukup jauh di sana, kita kumpul dengan masyarakat, itu pasti membutuhkan dana operasional cukup besar karena 1 tahun lebih kita turun bolak-balik ke sana. Jadi memang dibutuhkan tenaga, fisik, mental dan materi juga yang cukup untuk bisa. Tapi tentunya terakhir keberuntungan yang dari Allah yang Jadi menentukan. menyisikan uang tabungan apa kalau untuk turun sendiri di dapil untuk berbagi bersama? Usaha kita macam-macam lah, namanya ikhtiar kan, berusaha maksimal, tapi yang pasti selalu diajarkan dari dulu, jangan besar pasak daripada tiang, amin. Alhamdulillah sampai detik ini kita tidak ada hutang, tidak ada menggunakan uang orang lain, benar-benar jadi tidak ada utang budi lah kasarnya. Jadi benar-benar insya Allah nanti ketika menjabat benar-benar bisa melakukan yang terbaik untuk rakyat. Miliaran ada nggak sih Kak Feral? Ketua tim sukses Ada nggak sih? kalau dipikir-pikir ya, kita dibandingin dengan beberapa teman artis-artis lain yang kita kan suka sharing ya, banyak yang ada yang lolos, ada juga yang belum muncul gitu. Dan kalau dibanding-bandingin sebenarnya politik ongkos kita, biaya kita tuh relatif jauh lebih kecil sebetulnya daripada mereka yang lain-lain gitu, karena kan banyak orang kadang-kadang apalagi caleg-caleg kalau mau kumpulin masyarakat itu malah harus mengeluarkan biaya. Nah ini mungkin karena kekuatan fans dan dunia entertainment dulu ya, ini malah ketika saya datang misalnya yang diundang 100 orang, yang datang tuh bisa sampai 1000 orang, bahkan pernah satu titik 2000 orang ya, 2000 orang, dan banyak banget jadinya kejadian-kejadian unik di dapil gitu, dari bicara, dicubit, sampai cium, diikutin ibu-ibu gitu, bahkan suka dukanya semua udah kita lewatin lah selama. Tak banyak melakukan aktivitas bermusiknya dengan grup TBA di bulan Ramadan. Teuku Rizky atau yang kerap disapa Bang Kiki ini tetap menerima tawaran syuting sebagai bintang tamu di program acara Ramadan di televisi. Namun untuk menjaga staminanya selama berpuasa dan juga tak ingin puasanya tahun ini bolong kembali, kini lebih memilih untuk menerima tawaran acara berbuka dibanding acara sahur. Selain itu, walaupun Kiki memiliki jadwal syuting di beberapa program TV, dirinya masih produktif dalam membuat konten lucu bersama sang pacar Gaby Bunga. Selalu bertingkah laku lucu dan konyol di setiap pembuatan konten dengan sang pacar, Kiki mengungkapkan bahwa setiap konten yang ia buat merupakan ide original dari dirinya. Lantas, apakah selama puasa Kiki mengurangi kegiatannya di dunia entertain? Oke, aktivitas di bulan Ramadan kayaknya sama sih kayak tahun-tahun sebelumnya ya. Ya pasti ada acara hari pertama buka bersama sama keluarga. Habis itu kayaknya di bulan ini banyakan kerjaan digital sih, endorse, jadi lebih banyak waktu di rumah aja. Syuting acara TV juga beberapa aja. Untuk TBA sendiri? Untuk TBA sendiri memang biasanya kita kalau lagi Ramadan pasti nggak ambil. Karena kebetulan 2 teman saya kan dia punya agama nggak ya bro? Saya lupa juga. Nonis. Jadi kita mau ngambil, menghormati juga kan. Tapi ngadain buka puasa juga kan sih sama fans juga nih mumpung. Kemarin baru aja ngadain buka puasa bersama sama fans yang ya circle satu lah yang deket-deket aja sih. Iya tapi TBA sendiri kagak rilis single Ramadan gitu. Kebetulan kalau kita rilis single Ramadan nyanyi saya doang pak. Yang 2 di belakang cuman
Cuma tepok-tepok aja sih, karena kebetulan dua-duanya balik lagi sih, karena non muslim. Mungkin kalau Christmas gitu ya, mungkin bisa lebih mereka berdua nyanyi. Saya di belakang dah pakai peci. Bercanda. Tapi ada target nggak sih Ramadan yang lagi pengen lo capai atau gimana? Jadi full atau apa? Ya pasti sih, itu bener banget tuh. Ramadan tahun ini berharapnya sih, tahun kemarin kan banyak bolongnya. Berapa bolongnya? Tahun kemarin ya nggak lebih dari 5 lah. Tapi kan insya Allah tahun ini kalau bisa di-fullin, kalau nggak maksimalin aja dulu deh gitu. Jadi maksimalin aja. Tapi sampai hari ini masih itu nggak sih? Sampai hari ini baru sekali aja, Oh, udah bolong ya? Iya, padahal baru berapa hari nih puasanya. Nggak, baru sekali. Makanya kayak, aduh kemarin nyesel juga gue, karena begitu pas ngeliat orang buka puasa tuh rasanya tuh kayak, ih harusnya gue puasa aja ya, ngapain gue buka ya gitu. Cuman kemarin Ramadan TV sih lumayan. Karena kan kalau kayak TV gini capek gitu ya. Ya kan kita semua di sini sama-sama nih capek nih. Tapi ya kayak gue sebenarnya sih nggak secapek itu ya. Tapi kayak sekarang mengurangi intensitasnya aja sih. Ada beberapa kalau mau acara-acara lebih baik gue acara mau buka puasa dibandingkan acara sahur gitu. Tapi untuk ngatasinnya supaya lo yang sakit tenggorokan itu supaya kedepannya nggak batal lagi, itu ada gimana cara ngatasinnya? Ada sih. Jadi kalau menurut gue stop sih gorengan-gorengan itu kayaknya harus di stop sih, karena biasanya tuh kalapnya di gorengan di awal buka puasa aja sih. Sama langsung kena es gitu manis-manisan nih, harusnya kasih anget-anget aja dulu atau mineral kayak gitu sih. Bulan Ramadan mengurangi intensitas dengan Gaby nggak tiap ketemu atau ini barang quality time berdua barang atau mengurangi pacaran ya? Pasti sih ada barrier-barrier yang gue jaga juga selama bulan Ramadan lah. Bukannya kita kayak gitu pas bulan Ramadan aja, enggak sih, tapi at least kita menghargai gitu. Begitu maupun kita pacaran tapi depan umum atau apa ya kita harus bisa jaga juga kan gitu. Karena kan kebetulan Gaby saat ini belum nih gitu. Jadi gue harus ngasih pemahaman biar dia ngerti juga seenggaknya gitu. Saling toleransi gimana? Oh, dia toleransi banget. Gaby sampai hari ini pacar gue ikut puasa juga. Oh, dari pertama? Dari pertama sampai hari ini. Ngebangunin sahur atau ngebangunin? Dia selalu video call sahur. Kalau gue lagi malas beli makan, dia yang beliin makan. Pokoknya dia harus ngingetin ini udah mau imsak, udah mau azan subuh. Berarti dia paham untuk luar biasa toleransi. Dia belajar. Iya. Kalau itu sebenarnya lebih ke apa ya? Kebetulan gini, karena gue memang basicnya suka komedi, balik lagi. Terus sebenarnya Gaby bukan dari dunia yang komedi nih gitu. Makanya gue coba dia untuk masuk ke dalam dunia gue, dan memang penyesuaiannya susah gitu. Tapi along the way gue bilang sama dia, ini setelah dia ngeliat hasilnya, dia ngeliat crafting bikin kontennya, dia suka juga, ternyata lucu juga ya, ternyata seru juga ya bikin konten gitu. Jadi ngebodor dua-duanya. Betul, karena kan dia image-nya di Instagram ya model apa gitu. Jadi ketemu sama gue tuh kayak awal-awal ada tuh dia kayak, ya aku nggak mau deh yang konten ini nggak usah collab deh atau apa gitu. Cuman ya belakangan baru bisa. Akhirnya gue paksa ya. Oh, lo yang maksa tuh. Emang itu ide lu semua? Iya, gue pakai bajunya dia, gue pakai apa, itu ide gue. Dia yang pakai, ya Allah, gue tanya kan, ilfil nggak? Enggak lah, gue tetap sayang lah sama lu. Gitu, tetap sayang dia. Tetap mau dia. Tapi awal kenal tuh gimana sih sama Gaby? Maksudnya ya bentar ya, ntar gue ikutan. Awal kenal sama dia gara-gara, jadi gini, teman gue punya temen gue temennya Gaby, terus mereka lagi jalan-jalan, sih udah gue suka aja gitu. Follow aja sih. Tapi nggak pakai emot api, nggak pakai emot 100, nggak DM gitu, nggak. Cool aja, cool. Begitu ada momennya masuk, kayaknya relate nih, bisa gue kulik nih gitu, baru masuk. Tapi iya, balas story, tapi nggak kasih emot mata berbinar gitu, emot itu nggak. Saya nggak mau. Berarti yang paling bucin lo, Ki? Dua-duanya sih. Dua-duanya. Kalau gue sih ngomongnya gitu ya, nggak tahu ya deh. Sukses di 4 seri sebelumnya, Holy Wings Sports Show atau yang kerap disebut HSS kembali menggelar festival tinju terbesar di Indonesia. Pertandingan tinju yang akan digelar pada akhir bulan April itu turut melibatkan Chef Arnold dengan food vlogger Kode Blue. Selain itu, dari partai selebriti juga akan diramaikan oleh pertarungan antara Dinar Candy dan selebgram bernama Ayu Aulia. Bermodal 2 kemenangan saat melawan Pamela Savitri dan Berliana Lovell, Dinar yakin akan menumbangkan Ayu Aulia. Lantas bagaimana persiapan Dinar Candy menjelang pertandingan tersebut?
keberapa ya coach? Keempat? Iya. Keempat. Yes. Keempat. Pasti aku 3 kali menang, 1 kali kalah waktu lawan Nikita Mirzani gitu. Kalau pasti yang tanggal 21 April pertandingannya pasti aku menang. Amin. Amin. Optimis berarti ya. Jadi di boxing tuh emang harus sombong-sombongan gitu, say war-nya. Tapi kan aku dari sekarang udah nyicil mulai latihan kayak gitu. Untuk persiapan Kak Dina sendiri melawan sama Kaya gimana Kak? Tiap hari latihan. Jadi kalau aku mau ngejar sesuatu tuh fokus gitu. Jadi sekarang seminggu tuh 4 kali 5 kali aku latihan. Apa lu gibah gua anjir lah. Sempat perang dingin tuh Kak sama Kak Dina. Siapa? Kakak. Sama siapa? Kak Ayu. Enggak perang dingin, aku sama Ayu tuh belum pernah ketemu sih. Belum pernah ketemu sama sekali. Jadi waktu kemarin tuh dicariin sama HSS. Tadinya aku kan pengen lawan Nikita Mirzani, cuman Nikita kayaknya udah nggak tanding gitu. Jadi cariin lawan nggak ada. Tanya, oh berarti aku HSS 5 itu nggak akan turun kayak gitu. Nah terus tiba-tiba, Kak aku dapat lawan nih siapa? Aku bilang ini ada selebgram kayak gitu, terus dikirimin profilnya, ya boleh lah kayak gitu. Kan waktu pas HSS kedua itu aku baru latihan, terus aku baru latihan prepare 1 bulan. Jadi menurut aku waktu pas tanding sama dia tuh nggak maksimal gitu. Jadi pengen rematch, pengennya, cuman Nikitanya udah nggak boxing. Pas dapet Ayu malah jadinya kepaksa atau gimana Dinar atau seperti apa? Kepaksa juga. Karena kan tadinya katanya kalau nggak dapet lawan sepadan nggak bakalan turun gitu. Enggak juga, pas aku lihat ya udah suruh latihan aja kayak gitu. Karena kan maksudnya tuh lawannya jangan kelihatan baru belajar juga. Tapi sih aku nggak bisa nyepelein orang ya. Kadang-kadang ada yang latihan sebulan kayak Berliana Lovel sebelumnya. Dia latihan sebulan tapi bikin berdarah hidung aku kemarin waktu pas di Bandung. Jadi aku nggak bisa nyepelein orang juga sih. Melihat Ayu ini kayaknya agak lincah ya. Tadi dia ngedorong aku, nyakar aku perih. Ini aku coba. ini aku kayak dicakar perih berasa. Nanti balas dendam diring berarti, Teh? Balas dendam diring pasti. Ya masih face off aja udah dicakar-cakar. Iya, tadinya tuh aku nggak ada masalah sama dia, tapi dicakar nih kayaknya beneran gitu kan. Kayak gitu, iya. Teh, dukungan dari Coapex? Dukungan dari Coapex mensponsori anjay. Berapa? Sponsorin. Dia sponsorin ini di baju ada bacaannya dia. Apa tuh? Apek Ranjing. Apa? Apek Ranjing. Enggak kan? Dia itu ada mobil balap, suka balapan dan sering ikut balapan sirkuit gitu, mobil-mobilnya turun. Nah itu dia sponsori aku gitu. Izinnya gimana Teh? Ini kan artinya ke orang tua, terus sekarang ada pasangan. Kalau Apek Sofan izinnya seperti apa untuk turun aman, lagi? boleh aja selagi itu sportif dan bagus apa ya buat badan aku kan, karena ini kayak aku ini kan kayak olahraga menggantikan gym, tapi aku boxing. Tapi boxing ini kan maksud itu bisa ada ajang tarungnya seperti itu, jadi boleh-boleh aja sih. Tapi ada syarat-syarat nggak? Syarat-syaratnya tambah barbar aja gitu, enggak juga sih ya. Maksudnya tuh kalau itu selagi hobi kamu ya silakan aja. Teh, tadi kan bicara tadi ada ini kayaknya males 100 juta itu donasi. Apa sih kenapa lu akhirnya mendonasikan? Jadi itu kan sebenarnya dari sponsor buat aku. Cuman daripada buat aku, karena tanggal 21 April tuh bertepatan dengan ulang tahun aku. Jadi aku mau sumbangin aja lah gitu. Dan karena sponsor juga belum masuk banyak, jadi aku nggak apa-apa lah. Maksud tuh biar aku ulang tahun, biar berdonasi aja sama orang-orang yang membutuhkan. Emang sponsor dari Coapex nggak cukup? Teh? Beda, kalau Coapex mah itu mah berlebih. Waduh. Berapa emang sponsornya berapa? Ya ada. Digelontorin berapa Teh? Bentuk dukungan. Sudah pasti dia itu. Tas kremes. Jadi dia nggak usah dibilang kalau dia itu pasti. Mau donasikan kemana tadi? Ke panti asuhan. Jadi nanti memang nggak tahu sih ya mau bawa media atau enggak, cuman memang mau didonasikan. Sudah ada pilihan panti asuhan? Udah ada tempat dua tempat ini apa namanya yayasan sih udah dipilih. Makanya kan aku langsung berani ngomong tadi mau disumbangin karena memang udah dipilih ada 2 yayasan yang mau disumbangin. Perawatan juga udah aman gak Keh? Nah iya, memperbaiki wajah lagi. Biarin aja lah, orang dari kemarin aku nggak perawatan emang mau HSS. Kenapa sih Bestia? Dia lagi ketawain aku mulu. Iya. Udah aman, maksudnya cuek-cuek aja gitu kalau udah mau pulang itu. Cuek-cuek aja, orang aku dari kemarin tuh sengaja nggak perawatan. Aku kan udah nanya HSS aku naik nggak ya, kalau nggak naik aku mau perawatan nih, tapi naik lagi. Makanya aku nahan-nahan dari kemarin nggak perawatan karena sayang. Nanti Coapex nonton, Teh?
Iya, nonton pasti. Nonton. Iya. Bapak izin juga ya? Bapak, oh ya kalau bapak mah nanti dia pingsan. Nggak, bapak nggak ikut. Bapak giliran ibadahnya gitu, doain aja di rumah. Kemarin dibeliin mobil teh sama bapak. Muncrat darah nih. Nih nggak ada trauma dari kita untuk Anjay. Woi, kemarin itu kayak aku tuh kan kemarin tanding waktu pas di Bandung, terus kan darah aku keluar. Aku pikir itu kayak ini kayak bau darah. Aku belum lihat muka aku kan. Pas Bang Hotman dia story gini, aku kaget. Oh, darah muka aku darah semua ya, coach. Aku dari sana baru kaget, agak lemes sih. Cuman apa ya namanya olahraga. Jadi si boxing ini bikin badan aku apa ya imunitasnya itu naik. Terus aku jadi sehat. Jadi aku terusin boxing.